video kali ini kita akan membahas tentang damped vibration atau getaran dengan adanya damper. Ini ada dampernya, jadi tidak hanya pegas tapi ada dampernya. Nah, dari sini kita bisa buat diagram body bebasnya. Anggap saja ketika dia bergerak ke atas, itu berarti ini posisinya seperti ini. Dia dalam posisi dia kondisi bergerak ke atas, berarti gaya statiknya, gaya ininya, gaya akibat gas adalah Kx, jadi ke bawah karena dia bergerak ke atas. Gaya pegangnya ke bawah yaitu Ks, kemudian ada gaya tahan dari dampernya yaitu Cx dot. X dot. C itu adalah konstanta dari dampernya. X dot adalah kecepatan. Jadi damper ini akan menahan gaya yang semakin besar jika kecepatannya itu semakin besar, X dotnya semakin besar. Jadi ini gayanya pegas ke bawah, gaya damper juga ke bawah. Kemudian karena masanya itu kondisi dia bergerak ke atas, berarti gaya inersianya adalah ke bawah, yaitu M kalikan X double dot, karena kita patokannya adalah di sini ke atas itu X, karena gerakannya ke atas berarti ke atas itu displacement, ada kecepatan, ada percepatan. Nah, dari diagram body bebas ini, karena kita sudah menggambarkan gaya inersia, berarti kita menggambarkan atau kita menggunakan hukum urutan pertama, yaitu jumlah gaya sama dengan 0 dalam arah vertikal. Sehingga anggap aja itu yang ke bawah itu adalah positif, berarti mx double dot ditambah dengan cx dot tambah kx sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang vibrasi yang ada dampernya ini, kita review dulu bagaimana cara menyelesaikan persamaan dari ini, persamaan diferensial ini. Nah, kita akan review sebentar mengenai solusi matematik dari persamaan ini. Nah, kita review matematika sebentar. Jadi ini ada persamaan seperti ini. Kita nanti akan membahas 3 contoh persamaan. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 ada di bawah ini. Nah, kita mulai yang persamaan 1 dulu. Itu ada persamaan sebagai berikut, yaitu d kuadrat x per dt kuadrat turunan kedua dari x tambah 4 kalikan turunan pertama atau kecepatan tambah 3x sama dengan 0. Ini seperti video-video di awal, kita misalkan d itu sama dengan d per dt, berarti kita ubah jadi dot dan double dot biar gampang menuliskannya. Turunan kedua dari x berarti x double dot tambah 4 kalikan turunan pertama dari x adalah x dot tambah 3x sama dengan 0. Nah, karena ini kita misalkan d sama dengan d per dt, berarti persamaannya menjadi d kuadrat x tambah 4dx dot tambah 3x sama dengan 0. Kita keluarkan x-nya menjadi d kuadrat plus 4d plus 3. Nah, ini sama dengan 0. Kita faktorkan d plus 1 dan d plus 3 kalikan x sama dengan 0. Nah, karena x-nya itu tidak sama dengan 0, berarti 2 ini harus sama dengan 0. d plus 1 kalikan d plus 3 sama dengan 0. Nah, berarti D1-nya ada 2 solusi, D yaitu D1 minus 1 dan D2 adalah minus 3. Nah, ini sesuai dengan rumus. Solusi ketika kita mempunyai 2 nilai D, itu berarti solusinya adalah persamaan dari simpangan sebagai fungsi dari waktu adalah A E pangkat D1T tambah B kalikan E D2T. A dan B adalah konstanta. Nah, kita sebaiknya menghafalkan ini solusinya ini. Jika kita menemukan 2D itu seperti apa solusinya, jika 1D seperti apa, kalau ada imajinernya seperti apa, kalau tidak ada imajinernya seperti apa. Nah, ini sebaiknya kita hafalkan rumus solusinya tersebut. Ini seperti ini jadi rumusnya. Jadi kita kan tadi bisa menemukan nilai D. Nah,
D-nya itu ada beberapa jenis nanti. Jadi nanti kita suatu saat bisa menemukan dua solusi yang tidak imajiner. Jadi tidak ada akar minus satunya. Seperti yang tadi contoh yang kita bahas tadi kan, kita menemukan 2D, D1 dan D2, dan tidak ada yang imajiner. Nah, ketika tidak ada yang imajiner berarti ya tidak ada osilasi. Nah, nanti kita buktikan. Kita pikirkan bagaimana ini tidak terjadi osilasi kurvanya. Nah, ketika kita punya dua nilai D yang tidak ada imajinernya, berarti solusinya adalah A kalikan E pangkat D1T tambah B kalikan E pangkat 2 D2T. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, nanti mungkin juga kita bisa menemukan dua solusi, tetapi ada komponen imajinernya. Nah, sebagai contoh, kalau misalkan kita itu ketemunya D1 itu adalah plus A imajiner dan D2 adalah minus A imajiner, berarti karena ada imajinernya berarti ini adalah ada osilasi, ada getarannya. Nah, solusinya adalah XT sama dengan A kalikan sin AT plus P. Jadi ketika kita menemukan solusi D-nya ada dua, kemudian ada imajinernya, hanya ada satu komponen imajiner, yaitu misalkan ini adalah plus minus AE, berarti solusinya adalah A sinus A ini kalikan T plus P. Nah, bagaimana kalau solusinya itu ada real dan imajinernya? Misalkan ini, misalkan D-nya itu kita ketemunya min B plus minus A kalikan I, berarti ini adalah komponen realnya min B, dan komponen imajinernya adalah plus minus A. Nah, berarti kalau kita menemukan solusi D-nya itu ada seperti ini, ada real, ada imajinernya. Karena ada imajiner berarti tentu dia ada osilasi. Nah, solusinya itu sedikit berbeda dengan yang ketika tidak ada realnya. Nah, solusinya seperti ini kalau ada realnya. Sebagai contoh ini minus B, berarti XT sama dengan A sama A. Nah, bedanya ini kita kalikan bilangan naturalnya pangkat BT. Nah, ini sama sin AT plus T plus P. Nah, jadi bedanya kalau ada yang realnya itu kita kalikan dengan bilangan natural pangkat bilangan real tersebut kalikan T. Nah, itu bedanya. Nah, bagaimana kalau ada hanya satu solusi, yaitu solusinya ada satu nilai D, maka karena tidak ada imajinernya, ini juga tidak ada osilasi, dan solusinya juga sedikit berbeda dengan yang ini. Ini kan ada dua solusi, kalau ada satu berarti seperti ini, yaitu pangkat bilangan natural pangkat DT pangkat D solusinya tadi kalikan A plus BT. Ini tidak ada osilasi. Jadi ada tiga jenis ya. Ketika ada dua yang non imajiner, dua-duanya berarti solusinya seperti ini. Kalau ada yang imajiner tapi tidak ada realnya, hanya imajiner, berarti solusinya ini. Kalau ada real dan imajiner, solusinya ini. Kalau D-nya itu cuma satu, berarti solusinya ini. Nah, yang ada osilasi itu adalah hanya yang ada I-nya, yaitu yang ini. Yang dua ini tidak ada osilasi. Nah, dari pengertian tadi, berarti solusinya ini sudah benar karena kita punya dua nilai D yang dua-duanya adalah real, yaitu min 1 dan min 3, berarti solusinya adalah A E pangkat min 1T plus BE pangkat min 3T. Nah, anggap aja ini X1, ini X2. Nah, sekarang kita buktikan ini. Kalau ini tidak ada osilasi, kita bikin grafiknya. Ini grafik T-nya, waktu, kemudian ini adalah X-nya. Nah, untuk yang X1 itu adalah A kalikan E pangkat min 1T. Nah, ketika T-nya 0, berarti E pangkat 0 berarti adalah 1. 1 kali 0 berarti A. Berarti X1 itu awalnya itu dimulai dari A. Kemudian karena dia pangkat minus 1, berarti dia akan semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun, mendekati 0. Karena konstanta dipangkatkan dengan minus kan, berarti dia semakin kecil. Kemudian tambah BE pangkat min 3T itu anggap aja X2. Berarti ketika T-nya itu 0, berarti E pangkat 0 adalah 1, berarti awal mulanya itu dimulai dari B.
dari B, di mana B anggap aja dia lebih tinggi daripada A. Kemudian karena ini pangkatnya itu lebih tinggi yang X2, ini ya, kurva X2, ini X2. Nah, ketika pangkatnya itu lebih tinggi daripada X1, X1 nya kan cuma min 1, X2 nya adalah min 3, berarti dia lebih cepat mendekati 0 dibanding dengan yang X1, berarti B nya lebih cepat mendekati 0. Nah, ketika ini digabung X1 plus X2, berarti awal mulanya itu adalah A tambah B di sini, kemudian dia semakin menurun, karena dia pangkatnya minus. Karena ini ditambah dengan ini, jadi dia lebih tinggi, tapi tetap aja dia mendekati 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini tidak ada osilasi, tidak ada getarannya, gerakan bolak-baliknya. Ini adalah contoh yang pertama. Nah, sekarang kita contoh persamaan yang kedua, seperti ini. Jadi d kuadrat x per dt kuadrat tambah 4dx per dt tambah 16x sama dengan 0, sama kita jadikan d, kemudian ini kita keluarkan x-nya menjadi ini d kuadrat plus 4d plus 16 dengan 0. Nah, ini kita menggunakan rumus ABC, di mana nilai d dari persamaan kuadrat ini, d1 atau d2 adalah min b plus minus akar b kuadrat min 4ac. Ini kalau contohnya adalah ini persamaannya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kalau ini kita bawa ke sini, berarti d12 nya adalah min b adalah min 4 plus minus akar b kuadrat adalah 4 kali 4 16 min 4 kalikan 1 kalikan 16 per 2. Ini kita cari solusinya. Nah, ini ketemu bahwa dalam akar ini itu adalah min 48. Nah, supaya nanti bisa diakarkan, kita keluarkan minus 1 nya, kalikan akar min 1 kalikan 48. Nah, 48 itu adalah akar 16 kalikan 3, berarti ini 4 akar 3. 4 akar 3 dibagi 2, berarti solusinya menjadi D1 nya adalah min 2 plus I 2 akar 3, dan D2 nya adalah minus 2 minus I, karena ini adalah plus minus, I2 akar 3. Nah, ini ada imajiner dan ada realnya. Ada imajiner berarti dia ada osilasi. Nah, sesuai rumus tadi, kalau ini ada real, ada imajiner, berarti solusinya adalah A kalikan bilangan natural dipangkatkan dengan yang realnya min 2T sinus koefisien yang imajinernya 2 akar 3T plus Pi. Nah, sekarang kita akan gambarkan kurvanya. Bagaimana bentuk kurvanya? Nah, kita harus, supaya memahaminya, kita harus gambarkan secara bertahap. Ini adalah kurva yang, ini adalah T-nya. Terus dulu. Ini adalah T, dan yang ini adalah X. Sumbu ini adalah X ya. X. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa A pangkat E pangkat minus itu artinya dia sama kayak tadi ya. Ini adalah mendekati 0. Berarti ini, yang ini aja A kalikan E pangkat min 2T, karena pangkatnya minus, konstanta pangkatnya minus, berarti dia mendekati 0. Nah, ketika T nya 0 kan dia A, berarti awalnya dari A ke bawah mendekati 0. Nah, ini kalau kita balik, ini juga sama, yang lawannya yaitu minus A. Kalau ini plus A E pangkat min 2T, kalau ini minus A E pangkat min 2T, berarti di sini minus kalikan E pangkat minus, berarti semakin besar mendekati 0. Ini kebalikannya dari ini. Nah, kemudian bagaimana dengan sinyal sinnya? Jadi kita sudah gambarkan sinyal yang ini. Bagaimana sinyal yang sin 2 akar 3 T plus P. Nah, sinnya itu kita lihat bahwa nilai sin itu maksimal adalah 1. Berarti ini ada 1, minimal adalah min 1. Kita gambar dulu. Nah, kemudian kalau dia fungsi sin, dia adalah seperti ini. Nah, tetanya kita tidak abaikan, ini hanya untuk menggeser aja. Misalkan dia plus 90, ya ini tinggal digeser
ke depan 90, itu aja. Tapi untuk mempermudah kita gambar sinusnya ini. Misalkan P nya itu 0. Nah ini yang biru, tadi yang merah adalah yang ini, yang biru adalah ini. Nah bagaimana kalau dikalikan? Yang ini dikalikan yang ini. Jadi kurva sinus dikalikan dengan yang biru ini dikalikan dengan ini. Kalau dikalikan berarti kurva sinusnya itu akan semakin lama akan semakin kecil, karena ini pengalinya itu semakin kecil. Berarti dia awalnya itu dia besar karena dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan ini berarti ini di sini. Kemudian semakin lama karena pengalinya itu semakin turun, berarti sinusnya ini juga semakin turun, yang hitam ini berarti. Nah, mengikuti yang merah. Jadi awalnya dia tinggi karena pengalinya besar, kemudian karena pengalinya itu semakin lama semakin kecil, berarti dia mengikuti semakin kecil. Nah, berarti kurva yang hitam ini itu adalah kurva dari solusi ini, yaitu AE pangkat min 2T sin 2 akar 3T plus B. Nah, yang hitam ini itu dinamakan dengan damp vibration atau vibrasi under damp. Artinya ada dampernya. Nah, kalau yang merah ini dia namanya overdamp, dia langsung menuju nol atau berhenti. Yang biru berarti dia tidak ada damper sama sekali, dia bergetar terus-menerus. Nah, tapi yang kita bahas adalah yang ini, yang totalnya ini berarti dia adalah merupakan persamaan gerak getaran yang dengan damper atau under damp. Nah, ini contoh yang kedua. Jadi karena ada imajinernya berarti ini ada osilasi. Nah, karena ada ininya, ada akar, ada nilai realnya yaitu bernilai minus, berarti dia under damp. Nah, sekarang kita cari tahu apa bedanya antara yang satu dengan yang kedua ini. Yang satu menghasilkan nilai overdamp, yang kedua ini menghasilkan nilai yang underdamp. Nah, kalau diteliti lebih jauh lagi, bedanya antara yang 1 dan 2 ini adalah nilai diskriminannya. Nah, apa itu diskriminan? Diskriminan adalah nilai yang berada di dalam akar ini. Nah, kalau nilai yang berada di akar ini atau diskriminannya itu bernilai negatif, berarti dia ada imajiner. Ketika ada imajiner berarti dia berosilasi. Nah, sedangkan ini itu kalau kita hitung diskriminannya itu bernilai positif. Misalkan B kuadrat min 4AC berarti berapa? B kuadrat 16 dikurangi 4AC berapa ini? Sebentar, saya tidak pintar ngitung-ngitung, kita tulis aja. Kalau yang ini diskriminannya ini udah saya tulis, lupa. Ini persamaan yang ini, kalau kita cari diskriminannya adalah ini bernilai positif 16 dikurangi 4 kali 1 kali 3 yaitu 12. Nah, dia bernilai positif. Nah, ketika dia bernilai positif berarti dia tidak berosilasi. Ketika dia bernilai negatif maka dia osilasi. Nah, bedanya kuncinya adalah di diskriminan, yaitu akar B kuadrat per 4, B kuadrat min 4AC. Nilai B kuadrat min 4AC ini kuncinya, yaitu dinamakan dengan diskriminan. Jadi kalau B kuadrat min 4AC itu lebih besar daripada 0, jadi overdamp seperti yang contoh yang pertama. Sedangkan ketika B kuadrat min 4AC itu kurang dari 0 atau negatif di akar, berarti nanti ada nilai imajinernya, berarti dia underdamp. Oke, itu contoh soal, 2 soal ya. Sekarang bagaimana yang ketiga? Soal yang ketiga seperti ini, kita sama caranya. Ini x double dot tambah 8x dot plus 16x sama dengan 0, sama ketemunya itu d pangkat, ini difaktorkan kan ada d plus 4 kuadrat kalikan x min 0. Kalau diuraikan ada d plus 4, ada d plus 4 kalikan x sama dengan 0, berarti supaya 0 itu adalah ini d plus 4 itu sama dengan 0.
Karena ini tidak sama dengan 0, kalau ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Salah satu ini berarti. X-nya tidak sama dengan 0, D-nya D plus 4 sama dengan 0. Nah, ketika D plus 4 sama dengan 0, berarti D-nya adalah minus 4. Jadi ada hanya satu solusi. Jadi sesuai dengan rumus tadi, solusinya adalah berarti yang ini. E pangkat DT kalikan A plus BT. Nah, ini ketemunya min 4, berarti solusinya adalah E pangkat min 4T kalikan A plus BT. Nah, ini berarti sama kayak tadi, tidak ada osilasi. Jadi semakin turun karena pangkatnya minus. Kalau pangkatnya plus berarti dia semakin naik. Nah, itu untuk review matematik supaya kita membedakan antara mana yang persamaan matematik yang underdamp dan mana yang overdamp. Sekarang kita kembali ke materi getaran ini. Nah, ini kita sudah tahu persamaan geraknya tadi kita sudah bahas. Nah, solusinya kan tadi sesuai teori tergantung dengan nilai diskriminannya. Nilai diskriminannya kan tadi B kuadrat min 4AC. B-nya itu adalah C, berarti C kuadrat min 4, A-nya adalah M, kalikan C-nya adalah K. Berarti nilai diskriminan dari persamaan ini itu adalah C kuadrat min 4KM. Nah, kalau dia diskriminannya lebih besar daripada 0, berarti dia overdamp. Kalau kurang dari 0, berarti dia underdamp. Ini osilasi, tidak ada getaran. Nah, bagaimana kalau tidak ada getaran? Jadi kalau tidak ada getaran itu maksudnya itu setelah kita naikkan kemudian kita turunkan. Maksudnya kita dorong ke atas kemudian kita lepas. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini massa turun lalu diam di kondisi seimbangnya. Jadi ketika kita dorong ke atas kemudian kita lepas, dia langsung turun dan sudah berhenti. Nah, bedanya kalau yang ini underdamp, dia bergetar osilasi. Jadi ketika kita tonjok ke atas, kita dorong ke atas, kemudian kita lepaskan, dia akan bergetar. Lama-lama dia berhenti. Nah, itu yang namanya dengan underdamp atau osilasi. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas diskriminan lebih besar daripada 0, ini kurang dari 0. Nah, bagaimana ketika diskriminannya itu sama dengan 0? Nah, ketika diskriminannya sama dengan 0 itu disebut dengan critical damping atau damping kritis. Nah, kita uraikan ketika diskriminannya 0 itu adalah C kuadrat min 4km sama dengan 0, berarti C kuadrat adalah sama dengan 4km. Nah, C-nya itu berarti akar dari 4km adalah 2 akar km. Nah, ini disebut dengan damping kritis atau critical damping. Nah, jadi kalau ini kan tadi ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Kalau C kuadrat diskriminannya lebih besar daripada 0, berarti C-nya itu lebih besar daripada 2 akar km. Ini adalah yang kritisnya. Nah, ini adalah overdamp. Dengan lebih besar kan overdamp. Nah, kalau C-nya itu kurang dari 2 akar km atau C-nya itu kurang dari damping kritisnya, berarti dia adalah underdamp. Nah, arti dari critical damping ketika ini C-nya itu sama dengan 2 akar km, itu adalah artinya itu adalah damping minimal, nilai damping minimal yang membuat sistem tidak bergetar. Di minimal lebih besar daripada itu dia akan overdamp, kurang dari itu dia akan underdamp. Dan ketika sama itu sudah overdamp tetapi dia batasnya. Nah, ini kita tulis lagi. Jadi ketika C itu artinya ini nilai C yang kita pasang pada suatu sistem itu lebih besar dari atau sama dengan daripada kritisnya tadi ya. C ini lebih besar daripada 2 akar km, berarti dia adalah overdamp, no vibration. Kalau C-nya itu kurang dari critical dampingnya, itu adalah underdamp atau vibration, terjadi getaran. Nah, sekarang ada istilah lagi yang namanya dengan damping ratio. Nah, supaya gampang memahami atau menghafalkannya, kita butuh damping ratio, karena dengan damping ratio ini kita mendapatkan suatu nilai yang tanpa satuan. Nah, damping ratio itu disimbolkan dengan zeta, yaitu adalah perbandingan antara damping yang kita pasang dengan damping kritisnya. Nah, berarti kalau damping
yang kita pasang sama dengan damping kritis adalah berarti dia kondisi kritisnya. Ketika C sama dengan C kritis berarti zeta nya itu sama 1, dia kritis. Nah, jika zeta nya itu lebih besar daripada 1, artinya yang kita pasang itu lebih daripada kritis, berarti dia overdamp. Nah, ketika zeta nya itu kurang dari 1, artinya damping yang kita pasang kurang dari yang kritisnya, berarti dia underdamp. Nah, sama kayak ini tadi, cuma kita menggunakan istilah damping ratio. Jadi kalau damping rasionya itu lebih besar daripada 1, dia overdamp. Kalau kurang dari 1, underdamp. Kalau sama dengan 1, dia kondisi damping kritisnya. Jadi ini adalah definisinya. Zeta itu adalah rasio dari damping yang dipasang dengan damping kritis. Nah, untuk mobil itu sebagai referensi saja, damping rasio itu 0,3 supaya nyaman. Nah, untuk yang mobil sport itu damping rasionya kira-kira 0,3 nyaman, 0,7 karena dia mendekati kritisnya. Ini untuk motor sport, untuk supaya stabil ketika dia belok. Ketika belok kan dia tidak melayok terlalu jauh, maka dia butuh yang lebih kuat dampingnya. Kalau kecil kan dia berarti semakin underdamp. Kalau semakin besar nilai damping rasionya kan berarti dia semakin overdamp. Ini untuk referensi aja. Oke, ini sekian dulu video tentang vibration dengan damping. Nah, di selanjutnya kita akan bahas contoh soal-soalnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.